Price action ini mengikuti semua gerak, sehingga ketika ada news sebesar apapun, ketika dia mau bergerak naik pun akan diproyeksikan, ditampilkan di dalam satu candlestick, sehingga jangan khawatir. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, profit konsisten semuanya. Dari yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, mudah-mudahan dengan adanya kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, mudah-mudahan betul-betul bisa profit konsisten semuanya. Baik, langsung kita pada materi pokok, karena sudah kita bahas pembukaan yang kemarin. Ada sedikit yang mau saya sampaikan, termasuk di bagian pokok inti dari trading itu sendiri, biar teman-teman nanti juga tidak terlalu sulit di dalam membaca arah pergerakan. Karena yang saya baca, yang saya lihat, teman-teman masih ada banyak yang belum menguasai, masih banyak yang ragu-ragu, sehingga harusnya bisa profit menjadi habis, menjadi hilang keyakinan itu, akhirnya di cut loss di awal. Maka saya ingin meyakinkan teman-teman semuanya bahwa untuk meyakinkan apakah ini pergerakan akan betul-betul akan lanjut naik atau turun, ya saya akan coba untuk menjelaskan sedikit banyak. Saya akan coba jelaskan terkait dengan materi dasar yang pada malam hari ini kita bahas, yaitu teknikal. Malam hari ini kita akan bahas masalah sistem trading, ya, sistem trading, di mana di dalam sistem trading itu yang nanti akan kita baca, kita pelajari banyak di technical analysis, atau biasa disebut dengan TA. Dasar yang kita gunakan tidak menggunakan indikator. Jadi kalau teman-teman suka dengan indikator, silahkan sementara disingkirkan dulu. Kita belajar banyak di price action dulu, nanti kalau sudah bisa menguasai, silahkan mau dipakai lagi indikatornya boleh. Kalau kita terbiasa dengan indikator, maka logika yang seharusnya kita harus bisa otak-atik di sana akan lebih dominan dikuasai oleh indikator, karena kita terbiasa dengan indikator. Kalau sudah terbiasa dengan indikator, kemudian kita belajar banyak di price action, tentu akan malas karena sudah dimanjakan dengan indikator. Maka saya sampaikan sebelumnya, dasar yang kita ambil yaitu dari price action. Apa itu price action? Adalah salah satu bentuk analisis teknikal yang menggunakan harga itu sendiri, yang menggunakan dasar pergerakan harga itu sendiri sebagai indikatornya. Price action ini mengikuti semua gerak, sehingga ketika ada news sebesar apapun, ketika dia mau bergerak naik pun akan diproyeksikan, ditampilkan di dalam satu candlestick, sehingga jangan khawatir. Ketika kita sudah menguasai technical analysis, khususnya di price action, maka ada berita yang hebat apapun selalu kita akan ketemu di sana. Ya, namun demikian kita nanti juga banyak belajar di fundamental. Tidak masalah. Yang paling pokok kita nanti menguasai price action, technical analysis dari price action, atau biasa disingkat price action technical atau PAT. Dengan memahami technical analysis price action ini, maka setiap saat, setiap waktu selalu ada peluang. Tidak perlu menunggu garis moving average yang ketemu, atau tidak perlu menunggu garis indikator yang lain nanti yang memenuhi syarat. Karena price action ini selalu
bergerak berdasarkan perkembangan harga yang terbaru. Diingat, price action ini adalah salah satu analisa teknikal yang menggunakan dasar pergerakan harga itu sendiri. Sehingga yang paling penting kalau sudah menguasai technical price action, tidak masalah kita tidak tahu berita, tapi akan lebih sempurna ketika nanti kita tahu jadwal-jadwal berita untuk setidaknya mengantisipasi, ya, meskipun kita bisa tahu banyak dari pergerakan di sana nanti, ya, dari pergerakan yang ada nanti kita tetap ketemu, ya, dari membaca price action atau candlesticknya. Ketika kita fokus di price action atau candlestick, maka kita lebih fokus di harga, bukan di indikator. Ya, kita nanti bahkan tidak menggunakan indikator. Kalau teman-teman masih menggunakan indikator, ya silahkan. Ya, nanti kalau pengen lebih mudah, silahkan nanti dipraktekkan. Memang di awal susah, tapi nanti lama-kelamaan akan jadi mudah. Oke, price action itu bukan hanya pola-pola candlestick, tapi banyak sekali nanti. Yang terpenting yang kita manfaatkan adalah price action. Yang pertama kita harus pahami nanti di candlestick. Nah, candlestick ini harus paham. Kemarin sudah saya singgung bagaimana memahami, bagaimana membaca dasar-dasar candlestick, bagaimana dasar-dasar membaca candlestick. Jadi ini paling pokok dan paling penting. Selalu saya ingatkan, karena teman-teman rata-rata hanya fokus pada pola candle, dan pola candle. Sehingga kalau tanya pasti ini shooting star, ini betul-betul ada engulfing ya Pak, ini betul doji ya Pak. Saya selalu kalau ada pertanyaan selalu yang ada di kepala kita adalah pola-pola candle. Padahal pola candle tidak bisa berdiri sendiri, harus ada struktur yang sebelumnya mendasari, bagaimana terbentuk sebelumnya, tidak bisa berdiri sendiri. Maka yang paling penting bukan kita menghafal, ya, ini bukan menghafal pola candle, tetapi belajarlah memahami konsep dasarnya. Karena semua pola candle itu terbentuk dari ada pola dasarnya, bukan langsung terbentuk jadi engulfing, jadi bullish, jadi harami, kemudian hammer, shooting star, doji dan sebagainya. Ya, paling pokok, paling penting kuasai dasar-dasar membaca candlestick. Ya, nanti yang kedua, perhatikan tekanan dan dorongan. Atau bahasa saya adalah detaknya, detak pergerakannya. Mungkin teman-teman yang lama sudah terbiasa perhatikan detak demi detaknya atau pergerakan demi pergerakannya. Oke, saya akan bahas secara detail di candlestick dulu biar lebih jelas. Ya, candlestick dulu. Ya, harus kita pahami dasar candlestick dulu. Yang pertama kemarin, untuk bisa membaca candlestick, maka perhatikan ukuran badan. Yang kedua, perhatikan panjang sumbu atau panjang ekornya. Yang ketiga, perhatikan rasio. Ya, perhatikan rasio antara sumbu dengan badannya atau bodinya. Yang keempat adalah posisinya di mana. Yang keempat adalah posisinya. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, perhatikan badannya, kemudian panjang sumbunya bagaimana, kemudian rasio sumbu dan badan bagaimana, posisi bagaimana. Padahal ini sudah kita sampaikan berulang-ulang. Ini pokok yang menjadi dasar terbentuknya satu pola. Tidak bisa kita hanya melihat dari doji,
Engelfing, kemudian ada Harami, kemudian nanti ada hammer atau shooting star, tidak bisa begitu. Yang paling pokok bagaimana terbentuknya candlestick. Ya, saya kasih contoh lagi, saya coba untuk masuk di chartnya. Oke, saya coba masuk di sana, membaca pergerakan demi pergerakan. Saya kasih contoh misalnya satu pola, di sana ada pola tebal atau ada bodi yang tebal. Yang pertama ukuran bodinya, ukuran badannya tebal, kemudian panjang sumbunya bagaimana? Di sini tidak ada sumbu atas bawah. Artinya tidak ada sumbu yang berarti, tidak ada penolakan yang berarti. Yang ketiga adalah rasio antara sumbu dengan badan, tidak ada. Yang keempat posisi. Nah, posisinya dilihat, posisi berada di ujung tren turun. Ya, posisi berada di ujung tren turun. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kirinya di sini ada penolakan yang kuat sekali. Ini area support, bahkan di breakout di sana. Maka ini memperkuat posisi seller, memperkuat posisi seller. Setidaknya walaupun kita tidak tahu sampai di mana turunnya, setidaknya ada peluang untuk sell atau turun. Itu kenapa tadi pas di posisi ini, separuh perjalanan ini, ketika ada koreksi saya masuk sell di sana. Ya, mungkin teman-teman tidak menyadari. Dari mana kita bisa membaca? Yang pertama dari posisi, yang kedua dari waktu yang sudah berjalan 40 sekian menit, artinya sudah lebih dari 30 menit, kondisinya tebal, kemudian berat mau naik. Nah, saya berpandangan tetap posisinya akan turun lagi, meskipun ada penolakan buyer, tapi terkunci di area separuh tadi, di tengah-tengah terkunci di sana, tidak naik, tidak turun. Karena itu tadi pas saya share terakhir tadi sebagai bonus tadi, ini pas posisinya berada di separuh, bukan sudah jalan, sudah profit, saya sampaikan ke teman-teman, tidak. Saya sampaikan ketika saya entry langsung saya screenshot, karena tidak sempat saya videokan, kelamaan, karena saya mengejar waktu, saya butuh waktu yang cepat. Ketika turun belum seberapa, kita lihat pergerakannya, dia sempat turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Disitulah membaca pergerakan demi pergerakan. Maksud saya kita pahami, kita lihat ukuran bodinya makin lama makin besar atau kecil. Ya, namun tidak semua serta merta kita baca, kita lihat waktunya. Kalau di menit-menit awal jangan terkecoh di sana. Menit-menit awal itu mungkin panjang turun ke bawah, bisa saja nanti di menit-menit terakhir dia kembali ke atas. Ya, maka saya betul-betul berkeyakinan meskipun dengan lot yang besar. Kenapa saya tutup? Saya takutnya nanti diikuti dengan lot yang besar, sementara tidak mengetahui bagaimana cara keluar dari market, bagaimana cara recovery ketika marketnya berbalik. Padahal belum tentu berbalik, hanya koreksi saja. Dan terbukti betul-betul masih turun dan akhirnya disambung lagi. Ya, masih ada turun lagi sekitar 280-an baru ditolak ke atas. Ini kita membaca dari candlestick. Kemudian kalau misalkan membaca candlestick posisinya begini, ya kita lihat seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika kondisi seperti ini? Ketika terbentuk candle berada di tengah-tengah begini. Jadi ekornya di atas bawah hampir seimbang. Kemudian bodinya kecil di tengah. Maka ini kondisi market masih bimbang. Jadi ini masih ragu. Maka keraguan ini harus kita perhatikan dari pergerakannya nanti selanjutnya. Kenapa dia ragu? Karena mau turun, sebelumnya ini penolakan buyer kuat sekali. Perhatikan ini. Ini ada 3 kali penolakan. Logikanya ini naik kuat logikanya. Tadi sempat bertanya apakah ini mau naik. Saya sampaikan ada kekuatan dorongan buyer, tetapi tidak terlalu kuat. Masih kuat sellernya. Sampai di mana kira-kira? Ya tadi saya sempat tanya, ada yang sempat bertanya ketika pas saya juga trading, saya sampaikan tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar
di kisaran ini mungkin tadi ya. Saya kurang. Yang pasti masih didominasi oleh seller. Kemudian saya kasih lingkaran di grup tadi. Saya kasih lingkaran itu maksud saya ada gap di sana yang belum tertutup. Nah, biasanya kalau ada gap belum tertutup, kemudian arah kecenderungan sudah mulai turun, maka yang terjadi dia akan makin panjang. Ya, jauh-jauh sebelum ini turun tadi sudah kita sampaikan bahwa kondisi ini bisa ya memberikan sinyal petunjuk bakal turun panjang. Panjangnya sampai di mana tidak tahu. Yang terpenting saya lingkari di area di sini, area menganga ini setidaknya kalau belum tertutup dia akan lebih panjang. Dengan catatan sudah ada tren turun. Nah, kemarin tidak ada tren turun, kemarin masih sideways sehingga ketika naik turunnya diangkat kembali, ditarik kembali. Itu cara membaca candlestick. Kalau misalkan naik turun sama atau hampir saja begini, maka lebih hati-hati. Ya, ini naik kemudian tolak lagi oleh seller, naik lagi, ditolak lagi, naik lagi. Nah, kondisi ini sangat berbahaya. Kemarin sudah saya sampaikan, ketika kondisi yang sideways maka sangat berbahaya. Kalau kita mengambil peluang, maka segera keluar dari market itu. Jangan sampai terlalu lama karena akan diombang-ambingkan. Walaupun tidak terlalu tinggi, misalkan kita sell di sini tidak naik terlalu tinggi, akhirnya kembali lagi, tetapi membuat jantung kita sudah deg-degan dulu. Makanya kalau melihat candle secara umum harus dibaca semuanya, tidak boleh satu-satu. Kecuali sudah mau entry, kecuali sudah kita mau posisi, mau segera nembak. Maka yang kita perhatikan adalah candle-candle yang terakhir yang terdekat dari running harganya. Oke, ini cara membaca candlestick. Nanti sambil jalan kita bahas. Ya, tadi ada badan ukurannya, sumbu, rasio, posisi. Kemudian kita beralih ke pola candle. Nah, pola candlestick. Pola candlestick ini banyak sekali. Ya, kalau saya tunjukkan banyak sekali. Mungkin kalau suruh ngapalkan malah pusing. Sekali lagi bukan nama yang kita harus hafalkan, tetapi konsep dasarnya. Konsep dasarnya seperti apa? Ya. Pola candle yang kita pelajari ada beberapa saja nanti. Yang ini merupakan dari kuncinya saja. Ada beberapa pola candle yang menjadi pokok kunci. Yang pertama adalah doji. Yang kedua adalah hammer. Yang ketiga kebalikannya hammer adalah shooting star. Yang keempat adalah engulfing. Ada 4 pola candle yang paling pokok yang nanti kita akan bahas di sana. Kenapa tidak semuanya? Ya karena banyak pola candle yang harus teman-teman nanti baca, tetapi akan membuat kita bingung di sana nanti. Karena saking banyaknya. Maka saya ambil yang paling pokok, ada 1, ada 2, 3, 4. Semua ini nanti kalau kita pahami, candle yang bagaimanapun akan ketemu jadi doji, jadi hammer, jadi shooting star, jadi engulfing. Ya, asalkan tahu cara membacanya. Yang pertama doji. Doji ini ada banyak jenis. Ada seperti tanda plus. Jadi doji ini pengertiannya antara harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Jadi kalau pembukaan di sini, kemudian tutupannya juga di sini. Ini turun, naik lagi, kembali ke sini. Sehingga membentuk satu bintang. Ada lagi yang begini, ekornya panjang. Yang paling penting bukan ekor, bukan sumbunya, bukan badannya. Yang penting harga pembukaan sama atau hampir sama. Ya, bisa saja nanti agak kecil begini. Ini adalah doji. Kemudian yang kedua adalah hammer. Yang kedua adalah hammer. Hammer ini
namanya hammer ini istilah, menggunakan istilah seperti palu. Jadi hammer ini meminjam istilah palu. Palu itu ada pegangannya, ada palunya sendiri. Jadi begini. Nah, ada pegangannya. Ini adalah hammer. Kemudian ada lagi shooting star. Ya, shooting star ini biasanya di bawah. Oke. Ada hammer, ada inverted hammer. Ada hammer, ada inverted hammer. Inverted hammer itu sama, bodinya sama. Ya, hanya yang membedakan adalah tempatnya.